Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya sekarang? Hari ini siapa ya yang yakin? Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran klasikal. Sebelum pembelajaran, bagaimana kalau kita bikin seperti kalau kita pembelajaran minggu-minggu kemarin? Ayo berdiri semua. Everyday-nya seperti minggu kemarin ya. Jadi sudah hafal ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Terakhir kemana situ? Jembatan panjang. 2 jari kiri. Bukan menjadi aku buat kamera dan juga menggembirakan. 3 jari kiri. Bukan menjadi aku buat dari kanan, dari kiri. Bukan menjadi depan. 5 menjadi konsistensi. Siap berdoa tetap cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih. Sebelum kita awali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kalian akan Ibu ajak berpetualang. Kira-kira mau enggak berpetualang? Oke, sekarang kamu akan saya jadikan seorang pendekar. Nah, pendekar di sini kalian diajak untuk mencari kitab suci. Di mana kitab suci itu ada beberapa jurus yang harus kita kuasai. Tapi untuk hari ini kita cukup 1 jurus saja. Yaitu jurus apa? Kira-kira ada yang tahu? Kemarin sedikit ya Ibu singgung untuk materi hari ini. Oke, kenali potensi ya. Tapi sebelum kita membahas terkait kenali potensi, si pendekar akan melewati perjalanan yang panjang. Ada yang bisa membedakan? Coba, Enzek, bacakan Enzek. Dan menata situasi. Mengoptimalkan sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Itu adalah perjalanan yang nantinya akan kamu lewati bersama Bu Edi dalam waktu 2 jam. Jurus pertama adalah kenali potensi. Kira-kira potensi itu apa? Ada yang tahu potensi apa? Sebelum kita mengenal, kita harus tahu potensi itu apa. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Kemampuan, oke. Apalagi? Oke, kalau gitu gue dijelaskan dulu ya. Belum kita mengenal, belum kita mengenali potensi, kita harus tahu potensi itu apa. Ya. Potensi itu kemampuan dasar yang terpendam, ya. Dan itu bisa kita rasakan hasilnya apabila itu dikembangkan. Nah, potensi kalau kita belum tahu apakah bisa kita kembangkan, nah, otomatis apa?
kita harus kenali dulu potensi kita masing-masing. Kalau kita sudah mengenali potensi kita masing-masing, baru kita bisa mengembangkan. Nah, di pembelajaran ini kalian mau Bu Eli ajak kenali dulu potensi kalian. Baru nanti dengan berjalannya waktu kita mengembangkan bersama-sama. Kiranya bersedia tidak? Ya. Untuk mengetahui potensi saya apa ya gitu. Pengen nggak mengetahui potensi kamu? Oke, ya. Jadi kaitannya kenali potensi, kira-kira potensi itu apa saja? Potensi itu bisa mencakup bakat alami, itu juga masuk potensi, ya. Keterampilan sosial itu juga masuk potensi, ya. Kreativitas juga masuk potensi. Kepemimpinan juga masuk potensi. Apalagi di sini ada yang mau dicalonkan sebagai ketua OSIS, kan sebagai kepemimpinan. Nah, otomatis harus mengetahui potensi saya apa. Kalau saya bersedia untuk dicalonkan sebagai ketua OSIS, karena nanti kedepannya kamu sebagai pemimpin, ya, pemimpin di SMP 4 selaku mengikuti organisasi keosisan, gitu ya. Nah, ini untuk mengawali kalian mengetahui potensi kamu apa, karena kita baru mau mencari dulu ya, mengenali potensi apa kan gitu. Maka Wendy memberikan simulasi tentang asesmen. Kemarin sudah saya share di grup kelas untuk link gaya belajar dan kemampuan. Kira-kira ada yang sudah selesai atau belum? Ada yang belum selesai? Ada ya? Kalau yang belum selesai, coba Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, HP-nya dibuka. Ya, dibuka. Kemarin sudah saya share di grup kelas untuk link gaya belajar dan tes kemampuan. Saya doa dulu. Oh ya, teman. Oke, dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bersama murid melangkah tepat. Gimana kamu sudah? Sudah. Lanjut. Belum selesai, coba dilanjutin dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Bagi yang sudah selesai, untuk hasil dari tes, kamu akan mendapatkan gaya belajar yang kamu kuasai, ya. Dan di sini ada 3 gaya belajar ya. Ya, di antaranya gaya belajarnya adalah visual, auditori, dan kinestetik. Oke. Nah, bagi yang sudah mengerjakan tes gaya belajar dan kamu sudah menemukan gaya belajar yang kamu kuasai, kira-kira berapa gaya belajar yang kamu peroleh? Ada yang 3? 3. 1 bersama 1. Rehan. 2. Yang 1 tadi siapa? Oh, Speed. Oke. Ini saya bagikan untuk yang sudah mengerjakan tes gaya belajar, tolong ditulis di sini. Ya. Pertama, tulis gaya belajar kamu, ya. Untuk yang visual, jadi beri untuk yang warna kuning, ya, visual. Nanti silakan kamu ngambil untuk yang kuning. Untuk yang auditor itu warnanya merah, pink, ya. Kemudian yang kinestetik kita ambil yang warna hijau atau oranye biar agak menyala ya, yang oranye. Ini yang pink. Bagaimana dulu cara untuk menulis? Ya, bagi yang mendapatkan gaya belajar 3, cari prosentase yang tinggi. Dari 3 gaya belajar yang kamu kuasai, yang paling tinggi mana gaya belajarnya? Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.
tadi selain gaya belajar, kalian juga mengikuti untuk tes kemampuan. Nah, di tes kemampuan ada berapa yang kecerdasan apa yang kamu miliki? Nah, ditulis di bawahnya, di bawah dari itu. Nah, di bawahnya. Sudah. Kalau sudah silakan ditempel sesuai dengan gaya belajar kamu masing-masing. Paling bawah dikasih nama ya. Kasih nama. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Sudah semua ya. Untuk tes gaya belajar dan kemampuan sudah kamu lewati. Sekarang kita coba untuk berdiskusi bersama-sama ya. Untuk menentukan antara hasil dari kamu mengerjakan lewat link gaya belajar dan kemampuan dengan kondisi kamu saat ini yang kamu rasakan ya. Di sini Bu Edi akan membagikan lembar diskusi ya, seperti apa yang ada di layar ya. Coba dibagi, yuk. Bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Dari lembar yang gue dibagikan, coba dari angka 1 sampai angka 9. Kira-kira mana yang kamu merasakan kecocokan? Kamu lingkari untuk dari pernyataan 1 sampai 9 yang kamu merasa cocok ya, yang kamu rasakan ya, coba. Situasi 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. Kemudian yang nomor 10 itu bagaimana kamu belajar yang paling enak. Nah, yang paling enak kalau kamu dalam menyerap informasi, dalam mengelola informasi, dalam informasi di sini macam-macam saya termasuk pembelajaran ya. Itu kamu enjoy, gampang mudah terserap itu dengan kamu cukup melihat saja atau mendengar atau melakukan. Pilih salah tiga di antara. Kalau kamu merasa melihat dan mendengar, oke ya melihat dan mendengar. Oh aku sukanya mendengar dan melakukan, ya otomatis mendengar dan melakukan. Yang terakhir itu tentang mata pelajaran apa yang kamu suka. Ya, setiap anak pasti punya mata pelajaran yang diidolakan, yang disukai. Ya, itu coba. Tidak hanya satu, ya. Jadi kadangkala bisa beberapa mata pelajaran dia suka. Karena ini nanti ada hubungannya dengan tadi kecerdasan yang kamu kuasai dengan hasil yang sudah kalian kerjakan lewat aplikasi tadi, tes kemampuan dan tes daya belajar. Sudah? Belum? Sudah. Coba ada salah satu yang menyampaikan, coba kira-kira poin 1 sampai 9 mana yang yang menjadi kecocokan buat kamu, Serena? Coba nomor berapa? Oke, nomor pilihan kamu, pilihan yang itu tadi, terus lingkari. Ya, ya, 3, 9. Tadi kira-kira hasil dari tes daya belajarmu apa? Oke, visual. Juga apa kesimpulannya apa? Lihat. Kalau gitu antara tes yang sudah kalian yang kamu lakukan tadi dengan hasil yang kamu rasakan cocok tidak? Cocok. Ada lagi? Coba.
Monik, mana Monik? Coba nomor berapa nih? Oke, 7, 8, dan 9. Tadi gaya belajar apa yang dari hasil kamu? Untuk kinestetik. Untuk yang pilihanmu itu kira-kira apa? Nomor berapa tadi? 6, ya. 3, terus 7, 8, dan 9. Oke, 7, 8, 9 itu masuk ke pernyataan dalam ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Kan tadi untuk tes gaya belajar yang lewat link itu kan ada prosentase yang kamu dapatkan. Jadi tidak hanya satu gaya belajar. Nah, dari Bu Endi kamu tak suruh menempelkan untuk gaya belajar yang prosentasenya paling tinggi. Nah, Monik tadi kinestetik ya Nik yang ternyata Monik dalam kondisi yang dia rasakan sama seperti hasil dari tes gaya belajar tadi, sama-sama kinestetik. Jadi ada kecocokan ya. Oke, jadi kita ambil 2 saja ya, mungkin yang lain hampir sama ya. Jadi dari 1, 2, 3 itu menunjukkan ciri dari gaya belajar visual. 4, 5, 6 itu gaya belajar auditori. 7, 8, 9 itu gaya belajar kinestetik ya. Jadi kalau tadi ada contoh Serena ada nomor yang menonjol di pilihan di nomor 3. Kemungkinan tadi waktu kamu mengerjakan tes gaya belajar itu tadi kamu mempunyai gaya belajar, menguasai 2 atau lebih dari gaya belajar, cuma persentasenya yang paling tinggi adalah visual. Jadi yang ditekankan adalah persentase yang paling tinggi, otomatis kamu lebih ke gaya belajarnya visual. Untuk Monik, Ines, itu ya. Kemudian yang nomor 10, otomatis untuk Serena otomatis lihat ya, kamu pilih. Untuk Monik melakukan. Untuk nomor 11 ya, kira-kira apa tadi? Mata pelajaran apa yang kamu suka? IPA sama IPS, BCOK sama apa? Oke. Matematika. Oke. Matematika, bahasa Indonesia, IPA, seni budaya, IPA, matematika, IPS, BCOK, IPS, bahasa Indonesia, apa tempat mau suka? BCOK dan seni budaya. Dari apa yang mata pelajaran yang kamu suka ya, ini sekarang Bu Endi coba untuk menjabarkan dulu, untuk menjelaskan dulu materi-materi terkait gaya belajar dan kecerdasan. Nah, karena apa? Setiap orang itu mempunyai kecerdasan yang tidak hanya satu, bisa 2, bisa 3. Nah, kenapa Bu Endi suruh kalian untuk pilih mata pelajaran? Ini nanti kaitannya dengan kecerdasan, ya. Terus kemudian ada kaitannya dengan profesi yang nanti akan kamu pilih ke depannya ya. Yang paling dekat profesi nanti yang paling dekat apa Bu? Yang paling dekat karena ini posisi kamu masih SMP, otomatis berkaitan dengan sekolah lanjutan ya. Terus yang paling dekat lagi apa Bu? Ekstrakurikuler. Yang ekstrakurikuler yang akan kamu ikuti bisa mungkin yang betul-betul cocok buat kamu, sehingga nanti potensinya bisa menonjol. Kalau tidak sesuai, potensinya tidak akan menonjol, kan gitu ya. Tadi kamu sudah mengikuti tes gaya belajar, hasilnya dari beberapa temanmu ada yang betul-betul cocok ya. Jadi apa yang kamu lakukan lewat tes dengan apa yang kamu rasakan kesehariannya dalam mengelola atau menyerap informasi ternyata pas, cocok. Nah, kita sekarang mengenali dulu 3 gaya belajar yang tadi sudah kita sering sebut, visual, auditorial, kinestetik ya. Untuk yang pertama adalah gaya belajar visual. Jadi cara belajar yang menggunakan indera mata ya. Jadi cara belajarnya menggunakan indera mata dalam apa? Dalam memahami, mengolah informasi apapun itu dia fokusnya dari mata. Nah, strategi pembelajaran yang efektif seperti apa? Ini. Jadi kalau yang tadi merasa kamu, saya mempunyai gaya belajar visual. Kuncinya orang meripat.
ya. Jadi apa yang saya lihat itu gampang saya serap, informasi apapun yang saya lihat pasti saya mudah untuk menyerap. Ada strategi pembelajarannya biar efektif. Jadi biar kamu gampang nyentel kalau setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, gunakan gambar, peta konsep, video, infografik, ya. Ada ini untuk Bapak Ibu biasanya membuat catatan warna-warni. Kamu bisa mengikuti membuat catatan warna-warni. Jadi kalau contoh kayak pelajaran IPS kan banyak ya hafalan-hafalannya. Yang penting-penting kalau kamu beri stabilo ya, itu untuk memudahkan anak untuk gaya belajar visual lebih gampang menyerap dari apa yang sudah diberikan Bapak Ibu ya. Itu untuk yang kedua kaitannya dengan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu cara belajar yang menggunakan indera pendengaran itu ya. Jadi dia akan mudah menyerap, mengolah informasi dengan strategi pembelajaran yang efektif ya. Gunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara ya, terus lagu-lagu edukatif ya. Jadi yang jelas segala informasi yang kamu serap itu fokusnya di suara ya. Jadi apapun pasti kalau anak auditori biasanya kalau mau mendapatkan informasi kadang minta diulang-ulang karena apa? Dia fokusnya di itu ya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik ya. Gaya belajar kinestetik itu biasanya cara belajarnya itu menggunakan indera peraba atau indera gerak tubuh, fisik, gerakan ya. Biasanya kudu dipraktekke ya. Jadi kalau cuma mendengar, melihat, dia tidak akan bisa maksimal dalam menyerap dan mengelola informasi. Anak-anak yang kinestetik itu biasanya lebih bagus kalau nanti lulus dari SMP masuknya di mana? Di sekolah kejuruan. Karena apa? Sekolah kejuruan itu persentase prakteknya lebih banyak. Nah, anak-anak yang kinestetik lebih cocok sekali. Meskipun tidak menutup kemungkinan anak visual auditori juga bisa. Gitu loh ya. Jadi hasilnya lebih maksimal kalau yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Karena dia butuh praktek ya. Jadi kalau dia duduk manis gak bosen. Jadi tipe-tipe anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik itu tidak mau dia hanya duduk manis gitu, diam nggak bisa ya. Jadi harus gerak, terus dia bisa ya. Jadi strategi pembelajarannya yang efektif seperti apa? Gunakan permainan. Jadi betul. Jadi biasanya pembelajarannya lewat permainan. Karena apa? Lebih condong menggerakkan tubuh fisik ya. Terus ya kemudian berperan, main peran itu juga cepat centel ya, cepat paham dia. Simulasi juga sama ya. Aktivitas fisik yang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan 3 gaya belajar, mengenali 3 gaya belajar. Kira-kira paham tidak? Paham? Kemudian kita lanjut. Yang berkaitan dengan kecerdasan majemuk ya. Tadi kecerdasan majemuk maksudnya kecerdasan majemuk itu apa? Setiap orang itu mempunyai tidak cukup satu kecerdasan, jadi bisa beberapa kecerdasan. Itu makanya dimaksud kecerdasan majemuk. Sedangkan kecerdasan itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam apa? Berpikir. Jadi yang dikatakan cerdas itu seperti apa? Orang yang bisa berpikir logis, bisa memahami, menyadari, bisa belajar, bisa beradaptasi, bisa memecahkan suatu masalah. Penting ya. Ada orang yang nggak bisa memecahkan masalah, akhirnya lama-kelamaan dipendam ya, ditahan sendiri. Yang muncul apa awalnya? Stres. Karena apa? Kan dia nggak bisa memecahkan masalah. Jadi itu orang yang bisa memecahkan masalah itu termasuk poin kecerdasan dia. Gitu ya. Jadi yang bisa beradaptasi itu juga masuk ke kecerdasan. Ya, di sini untuk kecerdasan majemuk itu ada beberapa ya. Mungkin ada 9. Ada lebih Ini kalau dilihat dari kecerdasan majemuk, yang pertama sesuai dengan tes kemampuan tadi yang sudah kamu kerjakan ya. Di antaranya di mana kamu tadi mempunyai kecerdasan. Ya, kira-kira kecerdasan apa yang tadi kamu kuasai ya. Tadi ada yang bilang kecerdasan interpersonal Bu, kecerdasan intrapersonal Bu, kecerdasan kinestetik ya. Tadi ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi kita jelaskan satu persatu ya. Untuk kecerdasan verbal atau linguistik itu kecerdasan bahasa. Jadi kemampuan menggunakan bahasa dengan baik. Jadi itu salah satu orang yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Jadi orangnya pintar dalam mengolah kata ya.
membuat kalimat. Itu adalah termasuk kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami orang lain. Ya, jadi kalau kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa memahami orang lain, ya, bisa bergaul dengan orang lain merasa manfaatnya, itu kamu punya kecerdasan kah? Kecerdasannya interpersonal. Tidak semua orang bisa mempunyai kecerdasan interpersonal. Ya, orang yang bergaul di dalam satu kelas, anak yang bergaul dalam satu kelas, tetapi dia tidak bisa berinteraksi dengan teman, apakah dia punya kecerdasan interpersonal? Tidak. Itu. Jadi kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan yang masuk kategori kecerdasan majemuk di salah satunya. Kemudian kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu kemampuan untuk memahami dan menghargai alam dan lingkungan. Orang-orang yang mencintai alam, orang-orang yang mencintai flora dan fauna. Ya, jadi orang yang hobinya ternak, suka suka hewan, orang yang suka tanaman, itu termasuk mempunyai kecerdasan naturalis. Gitu. Dia mencintai alam. Ya, di dalam alam ada makhluk hidup di dalamnya, dia bisa mencintai semuanya. Itu termasuk kecerdasan naturalis. Ya. Kemudian kecerdasan moral atau eksistensial, kemampuan untuk memahami, menganalisis dan membuat keputusan yang tepat. Ya, orang butuh kemampuan untuk bisa memahami orang lain, bisa memutuskan hal-hal yang sekiranya mana yang baik, mana yang buruk, ya, membuat keputusan yang tepat, yang tidak merugikan orang lain. Ya. Keputusan itu harus bisa tidak bermanfaat buat kita, juga bermanfaat oleh orang lain. Jangan keputusan yang penting untung, rugi, bisa merasa kesakitan ya, keputusan itu ya keputusan yang bisa dirasakan bersama-sama manfaat. Itu masuk ke kecerdasan moral atau eksistensial. Kemudian kecerdasan musikal, kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan musik. Ya, orang-orang yang mempunyai jiwa seni, ya, jadi hobinya ada yang nyanyi, yang nari, ya, lain. Pokoknya jiwa seni budaya yang menyukai pelajaran seni budaya, termasuk kamu mempunyai kecerdasan musikal. Karena tidak semua anak suka. Ya, gitu. Kalau sudah yakin suka, itu pasti akan mudah untuk mempelajari. Awalnya adalah dari suka dulu. Makanya tadi yang diskusi tadi saya tanyakan pelajaran apa yang kamu suka, karena ada kaitannya dengan kecerdasan ini. Ya. Yang selanjutnya kecerdasan logis matematis, kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah menggunakan angka dengan baik. Biasanya anak-anak yang suka berhitung, hitungannya bagus, itu biasanya mempunyai kecerdasan logis matematis. Ya, jadi pikirannya berpikir logisnya jalan. Kemudian selanjutnya kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri termasuk emosi dan motivasi. Ini termasuk kecerdasan loh, Cah, ya. Jadi kita itu juga butuh memahami diri kita sendiri. Ya, kita harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri, kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Ya, kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Ojo sukanya iso nilai koncone tok. Nah, sedangkan diri sendiri gak iso menilai. Padahal setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan, dan juga punya kelebihan. Itu harus kita sadari seperti itu. Jadi kita harus bisa menyadari diri kita sendiri bahwa aku juga punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Jangan cuma berpikir koncoku kekurangan, aku sing duwe kelebihan. Tidak. Itu masuk ke kecerdasan interpersonal. Tidak mudah kita untuk bisa memahami diri kita sendiri. Jadi pahami kita sendiri, ya, dari itu kita bisa memahami orang lain. Kemudian kecerdasan kinestetik. Nah, hampir sama dengan tadi atau kaitannya dengan gaya belajar, ya. Kalau kita kemampuan fisik motorik, jadi kecerdasan yang berkaitan dengan gerak tubuh. Ya, jadi yang kemampuan untuk berkaitan dengan fisik gerak tubuh, bisa olahraga, bisa nari, ya, otomatis yang berhubungan dengan gerak tubuh. Kemudian kecerdasan visual spasial, kemampuan memvisualisasikan dan pemahaman ruang dan bentuk. Nah, itu diantara kecerdasan majemuk yang kita pelajari hari ini. Nah, di antara tadi hasil dari tes gaya belajar kamu, apa ada yang mempunyai salah satunya kecerdasan yang ada di layar ini, yang saya tampilkan di layar ini? Kira-kira ada enggak? Ada semua, ya? Nah, sehingga kamu tahu, oh jebule kecerdasanku interpersonal, ya, kemampuanku bisa memahami dan bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa memahami orang lain, bisa berkomunikasi baik dengan orang lain. Wah, aku punya kelebihan di kecerdasan itu. Kalau sudah tahu, tinggal kamu mengembangkan. Itu, ya. Kemudian
Hubungannya lagi kaitannya dengan kecerdasan majemuk dengan karir. Nah, ini ya, mengenali karir sesuai dengan berbagai kecerdasan majemuk. Ya, contoh dari kecerdasan yang sudah kamu dapatkan tadi, ya, itu ternyata bisa membawa kalian ke arah karir yang betul-betul cocok sesuai dengan kecerdasan kamu, sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Kecerdasan itu kan kemampuan ya. Nah, ini mulai kita kenali satu persatu ya. Tadi dari gaya belajar, sekarang coba sudah kita kenali dari kecerdasannya ya. Sekarang yang berkaitan dengan mengenali karir. Aku seperti gaya belajarku, ya toh. Terus aku juga sudah tahu kecerdasanku. Nah, antara gaya belajar dan kecerdasan ini ada hubungannya enggak, Bu? Ada, Kak, ya. Karena apa? Untuk meningkatkan potensi harus membutuhkan gaya belajar yang tepat. Kenapa? Dengan gaya belajar yang tepat, satu, ya, kamu bisa mengefektifkan dalam belajar. Yang kedua, kamu bisa mengoptimalkan kelebihan atau kekuatan kamu. Yang ketiga apa? Menekan kelemahan kamu. Ya, kelemahan itu harus ditekan. Yang ditonjolkan apa? Kelebihannya. Yang ditingkatkan apa? Ya kelebihannya. Itu ya. Nah, sekarang mengenali karir yang hubungannya dengan kecerdasan majemuk. Nah, ini untuk kinestetik ya, karena kinestetik itu berkaitan dengan gerak, ya, gerak tubuh bisa, petani juga bisa, pelatih olahraga bisa, atlet bisa, penari bisa, penyanyi juga bisa, ya, gitu. Kemudian yang natural itu berkaitan tadi dengan alam ya, alam flora fauna, ya, hewan dan tumbuhan, bisa jadi dokter hewan, ya, bisa jadi peternak, ya, bisa ahli lingkungan, pemandu wisata, macam-macam ya profesi yang sesuai dengan kecerdasan kita. Terus untuk yang musikal, musikal Kak, itu bisa masuk ke seniman, penulis, aktor, desain grafis, musisi, arsitek, penyanyi, ya, pencipta lagu, guru musik. Dan pengen guru musik, otomatis kamu punya kecerdasan musikal, itu akan lebih gampang. Kemudian untuk kecerdasan verbal linguistik, ya, kaitannya dengan bahasa. Politikus, manajer, marketing, pengacara, pengusaha, masih banyak Kak, ya. Yang penting kuncinya kamu tahu, oh, linguistik itu berkaitan dengan bahasa, kemampuan saya untuk mengolah bahasa. Jadi carilah profesi yang ada kaitannya dalam pengolahan bahasa. Guru bahasa ya bisa loh itu masuk ya. Ya, jadi iso bahasa, jadi guru bahasa apa? Bahasa Jawa iso, bahasa Inggris iso, ya. Bahasa Indonesia juga bisa masuk itu di kecerdasan verbal linguistik itu. Kemudian kecerdasan tadi jadi ke arahnya ke sana, kita ke sini ya. Yang kedua ini yang lain, interpersonal. Ya, intrapersonal berkaitan untuk memahami diri juga, ya. Dokter juga bisa, ilmuwan juga bisa, analis data juga bisa, insinyur juga, peneliti bisa, psikolog juga bisa, psikiater juga bisa. Wah, profesi ya, bisa kalian nanti pilih ya. Kemudian untuk yang moral eksistensi, pemimpin spiritual, gak dukun loh ya, pemimpin spiritual gak dukun loh ya, gak dukun loh ya. Nah, jadi pemuka agama ya gitu. Jadi psikolog, hakim, pengacara, dokter, perawat, pemuka agama dan sebagainya. Itu kaitannya dengan eksistensial. Interpersonal. Jadi guru itu Cah, kecerdasannya banyak. Menjadi guru itu kecerdasannya banyak. Tidak hanya verbal linguistik saja, ya. Interpersonal harus punya, intrapersonal juga harus punya, ya toh. Terus kinestetik juga harus punya. Jadi untuk guru fleksibel, ya, kecerdasan apapun bisa masuk. Nah, itu. Jadi guru konselor itu seperti saya, guru BK nanti ambil profesi lagi menjadi konselor gitu ya. Terus perawat, psikolog, pekerja sosial masih banyak lagi. Untuk yang logis matematis ya, ada berkaitan menghitung ya. Kamu bisa sebagai akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas aktif, ahli komputer, insinyur. Yang paling sederhana, guru juga bisa masuk. Guru IPA juga harus punya kecerdasan matematis. Guru IPA juga harus punya kecerdasan matematis. Banyak toh? Jadi nanti dikembangkan lagi. Yang penting kamu sudah mengetahui kecerdasan kamu. Gitu. Kemudian yang terakhir kecerdasan visual atau spasial. Ya, ini berkaitan dengan ruang dan bentuk. Jadi yang berkaitan dengan kaitannya dengan arsitek itu kan desain ruangan ya, mengetahui gitu kaitannya dengan ruang ya. Itu kaitannya visual spasial. Itu contoh. Ingat, kalau kayak fotografer itu harus punya jiwa mengatur ruangan itu cocoknya di ya foto yang pas dan sebagainya. Kalau kayak kita nggak bisa ya nggak bisa kan. Untuk ngambil gambar yang bagus seperti apa itu kan butuh ruang kan.
Nah, secara visual, seniman, pembuat film, ya. Jadi itulah kecerdasan yang berkaitan dengan karir. Ya, tadi kamu sudah mengenal kecerdasannya. Kecerdasan kamu sudah kamu ketahui. Tinggal sekarang kamu mengembangkan berkaitan dengan profesi yang nanti, bukan sekarang ya, tapi profesi yang nanti akan kamu pilih. Tapi sebelum kamu milih, otomatis harus punya dasar sekolah yang tepat untuk mau ke arah profesi itu. Ya toh, ini jadi guru bahasa Inggris. Ya toh, sekolahnya juga tata boga, kan nggak sama. Ya, itu harus gitu. Jadi ada hubungannya selama ini nanti kamu lulus dari SMP, mau melanjutkan kemana, disesuaikan dengan satu kecerdasan majmuk yang kamu miliki. Karena nanti ada hubungannya dengan karir ya. Kemudian untuk akhir dari materi yang sudah gue dijabarkan ini, gue punya tugas untuk kalian. Coba rencanakan karirmu apa kira-kira bila dilihat dari kecerdasan yang kamu miliki dan mata pelajaran tadi yang kamu suka. Ya, dari mata pelajaran tadi dari mata pelajaran tadi, contoh kayak ada yang PJOK. Ya, PJOK itu kecerdasan apa saja itu yang harus dimiliki. Itu untuk PJOK itu kecerdasan kinestetik gerak, ya, yang berkaitan dengan fisik. Kemudian kaitannya dengan inter dan intra, harus bisa, sebagai guru itu harus bisa memahami kita maupun orang lain. Itu untuk kalian yang PJOK. Untuk yang pelajaran bahasa itu lebih ke kecerdasannya. Guru yang memilih bahasa itu biasanya punya kecerdasan interpersonal, intrapersonal juga ya, linguistik bahasa. Itu ketiga kecerdasan yang biasa dimiliki oleh guru-guru bahasa. Guru matematika dulu, untuk matematika itu biasanya kecerdasannya biasanya bisa spasial, juga bisa ruang dan waktu, terus kecerdasan mana ya, matematik itu juga bisa masuk ya. Kecerdasan naturalis juga bisa Bu, IPA berkaitan dengan alam. Jadi untuk guru IPA pasti punya kecerdasan itu ya. Terus apa lagi? Ada lagi ya, siapa ya yang suka pelajaran apa tadi? IPS itu sama. IPS itu berkaitan dengan kecerdasan interpersonal iya, kecerdasan intrapersonal juga iya, kecerdasan linguistik juga bisa. Ya. Sekarang ini Wendy berikan lagi, ambil lembar, bebas untuk ngambil, nggak apa-apa, bebas. Silahkan ditulis kira-kira rencana karir apa yang ingin nantinya kalian, dan cita-citaku saat ini apa, nanti bisa juga. Ya, cita-cita dengan karir yang berkaitan dengan kecerdasan tadi apa? Ya, tidak harus 1, 2, 3. Kalau kamu cuma cita-citanya cuma 1 ya ditulis 1 sesuai dengan kondisi kamu. Itu 2 ya, tak kasih lembarnya 2. Nanti cita-cita sendiri ditambah sendiri pekerjaan yang diinginkan sendiri. Dalam enggak sesuai kamu, tidak harus 3. Kalau cita-citanya cuma 1 ya ditulis 1, 2. Kalau punya cita-cita 10 ditulis 10, gak apa-apa. Ini udah apa-apa ya. Itu untuk yang rencana karir masa depanmu, profesi apa, pekerjaan apa yang kamu suka sesuai dengan kecerdasan kamu tadi. Oke. Nah, ini yang 1 untuk yang rencana karir, yang 1 untuk yang cita-cita. Ditulis, setelah itu ditempelkan sesuai dengan tulisan keterangannya di sana. Sekolah aman dan nyaman, dan juga Sudah, kalau sudah silakan ditempel di sana. tempat bertumbuh harapan bersama. Sebelum ditempel dibaca dulu. Coba, ini Dewi dibaca. Ya, untuk rencana karir. Ya. Nah, oke. Untuk cita-cita. Oke. Oh, yang lain. Kalau yang sudah. Oke, Ganjel. Ganjel. Rencana karir masa depanmu apa?
Ya, oke, cita-citanya. Kira-kira tadi untuk rencana karir sesuai dengan kecerdasan kamu tidak? Nah, sesuai. Harus sesuai. Harus sesuai. Nah, tidak sesuai. Kenapa kalau tidak sesuai? Kenapa? Rencananya beda. Nah, karena apa? Karena ini tadi kalian baru dikenalkan potensi. Kalau untuk bayangan cita-cita itu kan sudah lama mungkin dia punya cita-cita seperti itu, ya. Tapi untuk pengenalan potensi kan baru gue disampaikan hari ini. Jadi butuh proses untuk berpikir kembali. Gitu. Jadi butuh proses untuk berpikir kembali. Karena dari kemarin-kemarin kalian belum tahu potensiku apa. Tapi kalau cita-cita kan setiap orang punya, ya. Masalah cita-cita itu sesuai atau tidak karena kita belum mengetahui potensi kita. Nah, kalau sekarang kita sudah mengenali potensi kita, nanti dengan berjalannya waktu sambil mengembangkan cita-cita kamu, terus karir masa depanmu disesuaikan dengan potensi yang kamu punya. Gitu. Tujuannya itu. Ya, ditempelkan. Oke, ditempelkan. Yang lain ditempelkan langsung tidak apa-apa. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah ditempel semua ya? Sekarang dari materi yang gue disampaikan hari ini tentang jurus 1 kenali potensi, apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang pertama apa? Pengetahuan tentang apa? Masa depan. Terus berkaitan dengan potensi. Potensi meliputi dari kemampuan apa? Nah, gaya belajar, kemudian kecerdasan. Ya, jadi dari jurus 1 kenali potensi, hari ini kamu sudah menemukan atau mengenali potensi yang kamu miliki, tapi yang kemarin-kemarin masih terpendam dan sekarang sudah kita temukan. Nah, tugas kalian tinggal untuk mengembangkan. Nah, dengan berjalannya waktu selama kamu ada di SMP 4, mari kita bersama-sama mengembangkan potensi yang sudah kamu temukan. Eman-eman kalau sudah ketemu potensinya, sudah mengetahui potensinya tapi tidak dikembangkan. Harapannya Bu Endi, dengan kamu sudah mengenali potensi, kamu tinggal melangkah untuk mengembangkan. Jadi lebih mudah untuk mengembangkan dan setelah kamu menemukan. Daripada kamu mau mengembangkan tapi belum menemukan potensi. Nah, sekarang di pembelajaran ini kamu mendapatkan manfaat, yaitu 1, mengenali potensi yang kamu miliki. Di antaranya gaya belajar, kemudian kecerdasan, kemudian berkaitan dengan arah karir. Yang keempat berkaitan dengan cita. Oke, dari Bu Endi untuk materi hari ini saya anggap sukses, ya. Coba berdiri lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran, Bu Endi akan memberikan cinta buat kamu. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta kecil, cinta besar, cinta kamu. Terima kasih waktunya, silakan juga terima kasih waktunya. Kita bertemu minggu depan lagi. Oke, selamat siang.